Penyakit terburu-buru atau hurry sickness adalah sebuah kondisi psikologis yang menyebabkan orang merasa terus-menerus terburu-buru dan tertinggal. Dan hal ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan serta berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Ciri orang yang mengalami penyakit terburu-buru ini adalah merasa sepertinya selalu berlomba untuk menyelesaikan tugas, sulit berkonsentrasi pada pekerjaan, sering melakukan kesalahan, mencari cara untuk menghemat waktu, dan merasa kesal atau marah ketika ada hal yang menunda pekerjaan. Bahkan kadang-kadang melakukan banyak tugas secara bersamaan. Ini beberapa ciri dari orang yang mengalami penyakit terburu-buru. Dan memang jalan keluarnya seringkali disarankan untuk bisa berjalan-jalan, berlatih kesadaran, memprioritaskan relaksasi, mengenali batasan-batasan diri, dan mendapatkan dukungan atau membuat daftar prioritas. Tentu saja problem dari penyakit ketergesaan atau ketergopohan ini adalah penyakit orang-orang modern yang memang selalu merasa dikejar-kejar waktu. Padahal waktu tidak pernah mengejar dia. Dan biasanya memang problem ini menjadi makin lagi jadi kompleks ketika ketergopohannya itu disertai dengan kecerobohan. Dan saat tergopoh dan ceroboh bersanding bersama, maka akan dihasilkan sebuah keterkecohan. Jadi terkecoh karena tergopoh. Dan jadi roboh karena ceroboh. Kita perlu keluar dari ini dan memiliki sebuah kehidupan yang lebih perlahan tetapi pasti. Bukan diam, bukan sama sekali menjadi lamban, tetapi justru dengan bijak kita melangkah dengan sebuah ritme dan kecepatan yang pasti. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian. Pertama dalam Pengkhotbah Pasal 4 ayat 17 sampai 5 ayat 1. Atau di dalam versi Alkitab lain ada pasal 5 ayat 1 sampai 2. Dua ayat ini bersanding. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi oleh sebab itu. Biarlah perkataanmu sedikit. Lalu kisah para rasul pasal 19 ayat 36 dalam sebuah sidang terhadap rasul pada waktu itu. Ada sebuah kutipan yang diucapkan oleh seorang panitera dalam persidangan itu. Dia bilang begini, hal itu tidak dapat dibantah karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Bacaan yang kita renungkan hari ini mau mengajak kepada kita untuk mengurangi kecepatan, tapi bukan mematikan kecepatan. Ayat yang di dalam kitab Amsal tadi berkaitan dengan menjaga langkah untuk berjalan ke rumah Allah. Perlu menghampiri Allah dengan mendengarkan daripada mempersembahkan korban. Dan kenapa dikatakan demikian, mendengarkan lebih baik daripada mempersembahkan korban? Karena memang mendengarkan itu perlu waktu yang lebih lama daripada sekedar memberikan korban. Dan ini berkaitan juga dengan ayat selanjutnya yang mengatakan jangan terburu-buru dengan mulutmu. Jangan tergopoh dengan kata-katamu, buru-buru bicara, buru-buru menyimpulkan, buru-buru memberi pendapat, padahal belum memahami betul-betul konteks pembicaraannya, belum tahu juga tentang apa yang dibahas, tapi sudah terburu-buru berkomentar. Juga jangan hatimu lekas-lekas keluarkan perkataan di hadapan Allah. Dua ayat ini sudah cukup menjelaskan bahwa masalah ketergesaan atau keterburu-buruan atau ketergopohan ini menjadi masalah serius. Dan ini bertentangan dengan apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Untuk supaya kita bisa lebih mengurangi sebuah ritme kecepatan di dalam kita bertindak. Sekali lagi bukan menjadi lamban atau menjadi lambat, lalat begitu, bukan. Tapi justru orang yang bijak tidak akan tergopoh. Dan juga tidak jadi ceroboh.
Dia akan lebih mengatur langkahnya, seperti tadi di dalam pengkhotbah dikatakan, jagalah langkahmu. Berarti apa? Jangan sesegera mungkin, jangan lari, tapi berjalanlah dengan langkah demi langkah lalui, dan itu menunjukkan sebuah keseriusan sekaligus sebuah kecepatan yang tepat, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Perlahan tapi pasti istilahnya. Dan di dalam kitab Kisah Para Rasul tadi, dalam sebuah persidangan, seorang panitera bijak mengatakan apa? Ada sebuah problem waktu itu, orang buru-buru bertindak menghakimi para rasul yang pada waktu itu dibawa ke dalam persidangan. Dan ini panitera itu dengan bijak mengatakan memang itu tidak dapat dibantah peristiwa itu, tetapi nasihatnya adalah hendaklah kamu tenang dan jangan buru-buru bertindak. Sebuah penggalan sederhana yang habis itu langsung orang-orang yang tadinya mau cepat-cepat itu mulai mengurangi kecepatannya dan menjadi lebih berhati-hati. Apa yang dikatakan memang ini cuplikan dari sebuah kisah di dalam kitab suci, tapi mau mengajar kepada kita tentang satu prinsip yang penting, yaitu jangan mudah tergopoh dan ceroboh. Karena kita bisa terkecoh. Kenapa? Saat kita buru-buru bicara, buru-buru menafsirkan, buru-buru menyimpulkan, dan lalu kemudian buru-buru untuk lalu mengemukakan pendapat, tergopoh tanpa menyelidiki terlebih dahulu, itu adalah sebuah kecerobohan dan hasilnya adalah keterkecohan. Kita terkecoh. Karena apa? Tergopoh-gopoh, buru-buru menilai. Dan kita terkecoh dengan nilai yang begitu dangkal yang kita tidak pernah ketahui kedalamannya. Kita buru-buru mengemukakan. Dan akhirnya adalah roboh. Sebuah kegoyahan dan kejatuhan. Karenanya pesan sabda Tuhan hari ini mau mengajak dan menghimbau kita. Lakukanlah segala sesuatu lebih perlahan, tapi pasti. Istilah yang gampang digunakan adalah konstan. Terus menerus. Bukan masalah cepatnya, seberapa cepatnya, tetapi seberapa tepatnya. Berarti perlahan tapi pasti. Itu lebih baik daripada cepat-cepat tetapi ceroboh, cepat-cepat tetapi lalu tidak selamat. Dan kalau kita bisa lebih perlahan tapi punya kepastian dalam melangkah konstan, stabil, maka hasilnya pun akan menjadi kokoh. Dan tentunya akan melegakan hati. Karena kekokohan itu memberikan kepada kita sebuah kelegaan menyenangkan dan membuat kita juga tenang. Karenanya mari kita belajar tentang hal sederhana ini. Mari kita kurangi kecepatan, jangan tergopoh-gopoh walaupun mungkin dikejar deadline dan segala macam tuntutan-tuntutan waktu yang harus segera selesai. Tetap minta hikmat dari Tuhan, lakukan lebih perlahan tapi pasti. Dan biarlah kita mendisiplin diri dengan mengatur waktu kita sedemikian rupa. Belajar bersama dengan Tuhan yang kasihnya kokoh, cintanya kokoh, dan dia juga akan memperkokoh iman, pengharapan, dan kasih kita kepadanya. Selamat berjuang, selamat menjadi lebih perlahan, tidak tergopoh, supaya tidak terkecoh, tapi malah menjadi kokoh. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo berjuang lagi. Amin.